Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Ya, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat. Kami masih diberi kesempatan untuk terus belajar kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami makin hari makin berkenan. Kami memilih mengucap syukur dimanapun kami berada hari ini, karena yang terutama dalam hidup kami adalah memiliki Engkau, satu-satunya Tuhan yang hidup. Engkaulah harta kami, Engkaulah milik kami yang paling berharga. Dan kami mau Tuhan belajar tentang kebenaran firman-Mu, tentang isi hati-Mu, supaya kami hidup terus menyatu dengan Engkau. Hari ini urapi setiap kami, ajari setiap kami, buka mata hati kami, buka telinga kami supaya kami bisa mendengar. Roh Kudus ambil alih di gereja dan juga di Zoom kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Internet tersambung lancar sampai dengan ibadah selesai. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus ambil alih. Haleluya. Amin. Shalom.
Oke. Eh, bulan lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Pikiranmu menentukan hidupmu ya. Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, betul ya? Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi pikiranmu itu menentukan hidupmu ya. Kalau pikiranmu itu janji-janji Tuhan, kau akan mengalami janji-janji Tuhan. Amin ya. Oh, kalau amin kasih jempol dong. Oke, sebentar ada kabar duka nih. Oke. Mari fokus. Pikiranmu menentukan hidupmu. Jika pikiranmu itu isinya firman, sementara firman itu kamu renungkan, janji-janji Tuhan kamu renungkan, janji-janji Tuhan kamu deklarasikan, engkau ucapkan, dan itu terus-menerus setiap hari. Maka apa yang kau pikirkan, yaitu tentang janji Tuhan, apa yang kau deklarasikan, yaitu janji Tuhan, firman Tuhan, itu akan terjadi di dalam hidupmu. Percaya katakan amin. Ya, masih banyak yang belum percaya ya. Banyak yang belum percaya. Lalu yang di belakang-belakang. Percaya nggak? Engkau pengen nggak hidupmu dibaharui, hidupmu dirubah total oleh Tuhan sendiri? Mau nggak? Mau kasih jempol? Mau ya? Mulai hari ini tak ajari, saya ajari ya, supaya hidupmu ini berubah ya, seperti yang Tuhan mau. Hatinya Tuhan, rencananya Tuhan, semua agendanya Tuhan itu ada di dalam Alkitabmu itu loh. Supaya agenda Tuhan terjadi di dalam hidupmu, ini pikiranmu diisi dengan firman Tuhan. Dan terus diucapkan. Firman Tuhan itu terus diucapkan. Maka itu akan terjadi sesuai dengan yang kau ucapkan. Oke, bulan lalu kita bicara tentang pikiran ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kehilangan roh takut akan Tuhan. Apa? Kehilangan roh takut akan Tuhan. Kehilangan roh takut akan Tuhan. Yuk kita buka dulu. Pelan-pelan ya. Amsal 8 ayat 13. Amsal, perjanjian lama. Ya, dicatat dulu aja eh, firmannya. Nanti dicari bareng-bareng. Amsal 8 ayat 13. Ya, Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ya, udah betul? Ketemu semua itu? Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci pada kesombongan, congkak, tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh tipu muslihat. Nah, ini perhatikan ya, takut akan Tuhan, membenci semuanya itu tadi. Kalau engkau masih memiliki yang namanya kesombongan, engkau masih memiliki yang namanya kejahatan, engkau masih memiliki yang namanya tingkah laku yang jahat, engkau masih memiliki mulut yang suka menipu, maka sebetulnya engkau nggak punya takut akan Tuhan. Bisa ditangkap? Ya, nah cek yuk. Mari kita cek hidup kita. Aku ini kehilangan roh takut akan Tuhan apa enggak ya? Ini renungannya. Nanti akan saya kasih kasih lihat. Itu yang dimau Tuhan itu 7 api roh Tuhan menyala di dalam hidupmu. Saya ulang. Apakah kamu masih suka sombong, congkak, punya tingkah laku yang jahat, mulutmu penuh dengan tipu muslihat? Jika itu masih ada di dalam dirimu, maka sebetulnya engkau tidak punya roh takut akan Tuhan.
Amsal 14, Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Amsal 14 ayat 26 dan 27. Ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Loh, keren ya? Kok kita punya roh takut akan Tuhan? Hati kita ini tentram. Anak-anak kita dilindungi. Nah, ibu-ibu kan ini, saya lihat ini ibu-ibu yang sepertinya sudah pada berkeluarga ya. Ya kan? Kalau engkau sudah berkeluarga dan engkau harus terpisah dari anak-anakmu, hari ini Tuhan itu berbicara. Kalau engkau punya kalau engkau punya roh takut akan Tuhan, di dalam hatimu itu ada ketentraman. Anak-anakmu dilindungi. Ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Tadi sebelum kita ibadah ya, saya tuh melihat sebuah video. Nah, videonya itu ada kejadian pohon besar itu tiba-tiba tumbang, ya, dan di jalan raya, dan ada orang sedang melintas, ya. Terus ada sepeda motor ibu-ibu, nah, kayaknya itu ibu-ibu tukang sayur apa-apa gitu ya, dia jualan, dia di belakangnya itu motornya itu ada apa namanya tempat untuk jualan. Motornya ringsek, dek, orangnya terpental, ya, di jalan raya. Terus ada lagi yang posisinya itu tergencet dengan pohon itu. Kok bisa bayangkan? Jadi pohon tumbang, ada bapak-bapak naik motor, posisinya badannya itu masih gini, tapi kakinya kegencet sama pohon tadi. Yuk bisa bayangkan betapa sakitnya itu. Pohonnya gede banget. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Apa disebut jerat maut? Tiba-tiba roh maut itu mengikuti orang-orang. Tiba-tiba roh maut itu mengikuti orang-orang sehingga ada yang namanya kecelakaan di jalan, ada yang namanya kerubuhan pohon yang besar, ada yang namanya tiba-tiba dia sakit parah dan tidak bisa disembuhkan dan meninggal. Itulah roh maut. Tapi Tuhan berkata, kok kamu punya roh takut akan Tuhan? Itu merupakan sumber kehidupan. Roh maut itu tidak akan bisa menyentuhmu. Amin. Amin. Amsal 16 ayat 16. Amsal 16 ayat 16. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Ya, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Tadi di Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Ya. Jadi kalau kamu punya takut akan Tuhan, itu ada kasih dan kesetiaan. Dan ketika engkau punya takut akan Tuhan, kesalahanmu diampuni. Dan otomatis orang yang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Dan ketika dia punya takut akan Tuhan, anak-anaknya dilindungi. Ya kan? Tadi Amsal 14, 26, 27. Dan di dalam takut akan Tuhan, roh maut itu tidak akan bisa menyentuh. Keren ya?
Luar biasa ketika engkau memiliki takut akan Tuhan. Ayub 28 ayat 28. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Coba perhatikan. Takut akan Tuhan itu adalah hikmat. Hikmat, roh hikmat. Ketika kau punya takut akan Tuhan, pasti punya roh hikmat. Hikmat itu apa? Engkau pandai dalam segala perkara. Engkau ngerti, engkau mampu, cerdas, hikmat, penuh dengan hikmat. Ada sebuah kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepadamu. Tuhan memberitahukan kepadamu hikmat. Salomo tidak meminta kekayaan, Salomo tidak meminta sesuatu yang lain yang dibutuhkan oleh orang di dunia ini, tapi Salomo minta hikmat untuk bisa mengurusi bangsa Israel. Ketika hikmat diminta, Tuhan tidak hanya memberikan hikmat, tapi seluruh kekayaan. Ketika engkau punya takut akan Tuhan, ada hikmat diberikan kepadamu. Ketika hikmat diberikan kepadamu, kekayaan diberikan kepadamu seperti Salomo. Nggak perlu jualan narkoba, nggak perlu merampas, nggak perlu mencuri. Takut akan Tuhan membuat engkau punya hikmat untuk mengelola bisnismu. Nggak usah susah payah, nggak usah pakai banting tulang, peras keringat. Karena hikmat itu menyertai hidupmu. Segala apapun yang kamu kerjakan pasti berhasil. Amin. Amen. Amin. Mazmur 111 ayat 10. Sini saya sampaikan dulu tentang takut akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya kan? Hikmat lagi yang diminta Salomo. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau engkau minta hikmat seperti Salomo, kau pengen seperti Salomo, minta hikmat, Tuhan penuhi aku dengan hikmat-Mu. Maka harus ada yang namanya roh takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Selanjutnya, Yesaya 33 ayat 6. Ayat-ayat yang saya sampaikan, kalian catat, kalian ulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah roh dan hidup. Ya. Ketika engkau terus masukkan di dalam hidupmu, maka ada sesuatu yang ilahi masuk di dalam dirimu. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Harta benda Sion. Apa itu Sion? Sion adalah tempat di bumi di mana Tuhan berkenan untuk bersemayam. Sion adalah tempat tinggal Allah di bumi di mana Allah itu berkenan untuk bersemayam atau tinggal di situ. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Kalau Tuhan berkenan tinggal diam di dalam diri kita, itu saya Sion. Kalian Sion. Kalian putri Sion. Kalau Allah berkenan diam di dalammu. Amin. Harta kekayaanmu adalah takut akan Tuhan. Kalau kamu punya takut akan Tuhan, kamu pasti diberkati. Kamu pasti kaya. Kamu pasti berhasil. Kamu pasti menguasai marketplace. Kamu pasti menguasai apapun yang sedang kau kerjakan.
Yesaya 33 mengatakan itu. Masa keamanan akan tiba bagimu. Aman. Nggak ada yang hilang. Nggak ada yang dicuri. Nggak ada perampokan. Nggak ada yang namanya sesuatu yang menggelisahkan. You aman. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Kamu dilindungi dari semua yang jahat. Dilindungi dari semua rancangan orang-orang jahat. Dilindungi dari semua jebakan-jebakan. Amin ya? Nah, sekarang tadi sudah berapa ayat itu yang bicara tentang takut akan Tuhan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ayat yang sudah saya sampaikan kepada kalian tentang roh takut akan Tuhan ya. Nah, sekarang coba kamu lihat di Keluaran, ya, Keluaran 25 ayat 40. Itu Keluaran, kitab Keluaran, kalau baca di kitab Taurat ya. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan, itu adalah kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Nah, waktu engkau membaca di kitab Keluaran, itu ada yang disebut dengan kemah kemah pertemuan atau uh, bait suci ya. Tapi kalau di zaman Musa itu bentuknya kemah ya atau kemah pertemuan itu di Keluaran 25. Nah, di Keluaran 25 itu Musa diperintahkan untuk mendirikan kemah suci dan kemah suci itu ada bermacam-macam perabotannya ya. Kemah suci itu ada bermacam-macam perabotannya, ada tabut, ada meja roti sajian, ada bejana pembasuhan, ada kandil atau kandil itu disebut dengan menorah. Ini pelajaran nggak sulit. Saya nggak akan ngajari yang sulit-sulit. Ya, Musa disuruh sama Tuhan membuat kemah pertemuan. Kasih jempol dulu ya. Oke ya. Kau bisa baca di kitab Keluaran. Nah, kemah pertemuan itu ada bagian-bagiannya. Ada halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Kamu bisa baca di kitab Keluaran. Terus, nanti ada macam-macam perabotannya. Salah satunya, saya cuma membahas menorah atau kandil atau lampu. Di dalam kemah itu harus ada kandil, harus ada menorah, harus ada lampu. Untuk apa? Menerangi kemah pertemuan tadi. Oke ya? Coba dibaca Keluaran 25 ayat 37. Ayat 37, 25 ayat 37. Ya, sudah ketemu? Keluaran 25 ayat 37. Sudah ketemu ya? Garis itu haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga diterangi yang di depannya. Jadi itu untuk penerang atau untuk supaya kondisi di kemah itu tidak gelap, harus ada lampu. Nah, itu yang disebut dengan kandil. Ada 7 lampu. Lampu-lampu itu harus dipasang di atas kandil itu. Itu kemah pertemuan. Tadi saya ngomong Putri Sion itu apa? Sion itu apa? Sion adalah tempat di mana Tuhan berkenan bersemayam atau Tuhan berkenan diam. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus
yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Seulang. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, ayo pegang sendiri tubuhnya masing-masing. Lihat saya, lihat saya, lihat saya, lihat saya. Tubuhku, tubuhku adalah bait Roh Kudus. Tempat Roh Allah berdiam. Artinya, aku adalah Sion. Artinya, aku adalah Sion. Tempat di mana Allah berkenan diam di dalam aku. Berarti tubuhmu bait Allah. Tubuhmu kemah pertemuan. Betul nggak? Harus ada 7 lampu di dalam dirimu. Ya toh? Kan tadi di kemah pertemuan ada kandil, ada 7 lampu. Kalau engkau berkata, aku ini kemah Allah, aku ini bait Allah, berarti di dalam diriku harus ada 7 lampu yang menyala. Nah, kayak gimana? Emang aku PLN? Kok bisa ada mengalirkan lampu? Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya. Perhatikan, roh Tuhan, roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, ya toh? Roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan dan roh takut akan Tuhan. Itu roh. Tadi di awal saya ngomong tentang takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, ya toh? Amsal 8:13, Amsal 14:26-27, Amsal 16 ayat 6, Ayub 28:28, Mazmur 110 ayat 10, Yesaya 33 ayat 6. Roh takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah roh. Izinkan roh itu tinggal di dalammu. Waktu roh takut akan Tuhan itu diam di dalammu, maka engkau bisa menjadi taat. Tanpa roh itu, engkau tidak bisa taat. Bagaimana caranya supaya roh itu diam di dalam saya? Saya memanggil roh Tuhan, roh Kudus, roh Kristus, roh Bapa, diamlah di dalam saya. Roh hikmat, roh pengertian, diamlah di dalam saya. Roh nasihat, roh keperkasaan, diamlah di dalam saya. Roh pengenalan akan hati Tuhan, roh takut akan Tuhan, diamlah di dalam saya. Saya mengundang. Ketika saya mengundang terus, saya memperkatakannya. Saya memerintahkan roh yang bukan dari Tuhan, roh kegelapan, roh pemberontakan, roh kesombongan, roh yang membuat aku terus berbuat jahat dengan mulutku, roh yang terus membuat aku berbuat jahat dengan mataku, dengan telingaku, dengan tanganku, dengan kakiku, roh-roh yang terus membuat aku berbuat jahat, sehingga aku terus mencuri, terus membunuh, terus sakit hati, terus ada kebencian di dalam diriku, roh-roh yang membuat aku terus berbuat jahat, aku perintahkan keluar dari tubuhku. Aku mengundang roh yang dari Tuhan. Maka di dalam dirimu akan menyala
tujuh roh itu. Yang paham kasih jempol. Yang belakang paham enggak? Bu, saya ini pemarah. Bu, saya ini senggol bacok. Kalau aku tuh emosi tuh tak bacok itu orang ya, tak pukul itu orang ya. Aku tuh emosi dan aku ini mulutku tuh jahat. Aku nih suka membicarakan orang. Aku tuh banyak berkata-kata karena padahal Tuhan berkata semakin banyak perkataanmu, wah semakin banyak yang harus kamu pertanggungjawabkan. Kamu tuh cerewet. Kamu tuh saya ini eh, kebanyakan berbuat jahat dengan mulut saya, dengan tangan saya. Perintahkan roh-roh itu keluar dari tubuhmu. Roh yang selalu membuat kamu marah, roh kemarahan keluar dari tubuhmu. Aku minta roh yang dari Tuhan. Roh Bapa, roh Kristus, roh kudus, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan hati Tuhan, roh takut akan Tuhan. Ambil alih atas hidupku. Sebab aku mau menjadi putri Sion. Aku mau menjadi Sion. Aku mau menjadi tempat di mana Allah suka diam di dalam diriku, bersemayam di dalam aku. Waktu engkau meminta itu, Tuhan akan kasih. Seperti Salomo minta roh hikmat, dikasih. Enggak hanya roh hikmat dikasih, tapi kekayaan, kemuliaan, kemasyuran diberikan kepada Salomo. Bukankah hidup seperti itu hidup yang sangat nikmat ya, diberkati. Nah sekarang apa yang terjadi sih Bu dengan orang-orang yang terus berbuat jahat? Tidak menyadari itu. Enggak pernah belajar firman. Toh? Betul nggak? Nggak ngerti kebenaran. Ya. Nah, sekarang saya ulang lagi. Tadi kemah pertemuan ada kandil, 7 lampu. Kalau engkau dibilang kemah pertemuan, kalau engkau dibilang bait Allah, di dalam dirimu juga ada 7 lampu tadi. Bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi terang? Jadilah terang, jadilah garam di tengah kegelapan. Pengaruhi orang-orang untuk menjadi baik, bukan menjadi jahat. Jadilah terang. Bagaimana kamu menjadi terang kalau di dalam dirimu nggak ada nyala, nggak ada api? Betul kan? Lukas 12 ayat 35. Lukas 12 ayat 35. Ini Yesus yang ngomong. Jangan ngomong, wah itu kan perjanjian lama. Gitu. Kemah pertemuan, oh, ada kandil, itu perjanjian lama. Yesaya itu perjanjian lama. Lukas 12 ayat 35 itu Yesus yang ngomong. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Loh, Yesus suruh pelitamu menyala. Kayak mana pelita? Emang aku kan manusia kok pelita. Ya, mesti ngerti. Di dalam dirimu ada roh Tuhan. Ketika engkau memanggil roh Tuhan itu, maka di dalam dirimu pelitamu menyala. Nah, orang-orang ya yang sudah ngerti pelajaran kayak gini, ini pelajaran dasar loh sebetulnya. Ini pelajaran dasar. Tapi kalau kalian nggak belum, oh aku baru dengeri pelajaran ini. Iya, ya, ya perhatikan baik-baik ini pelajaran dasar ya pelajaran dasar. Ada orang-orang yang sudah ngerti pelajaran ini, wah dia ngelotok, semua ngertilah aku. Makin dia ngerti, 7 roh Tuhan itu aktif loh di dalam dirinya. Oh hikmat, dia penuh hikmat. Wah dia ngerti segala sesuatu. Roh pengertian, sebab roh pengertian diberikan kepadanya. Terus dia punya roh takut akan Tuhan sehingga dia mengalami progres dinaikkan Tuhan menjadi hamba Tuhan yang besar. Terus
semua fasilitas diberikan. Terus dia masyhur namanya, ya. Dia bisa kehilangan roh takut akan Tuhan ketika dia tidak menjaga itu tetap menyala. Karena apa? Silau dengan semua fasilitas yang Tuhan sudah sediakan. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan. Yang karena dia ngerti 7 api roh itu nyala di dalam dirinya. Kemudian dia naik, mengalami naik. Dia tidak menjaga 7-7-nya tetap menyala. Dia biarkan satu itu padam. Dia kembali. Tidak ada roh takut akan Tuhan. Itu padam. Dia bisa pelayanan, tapi dia sudah tidak respect dengan Tuhan. Dia habis pelayanan nih. Oh, habis khotbah nih. Habis ngotbahi orang ya, habis khotbah di mimbar. Setelah dia selesai khotbah, ngomongin orang. Memfitnah orang. Atau dia berzinah, atau dia mencuri, atau dia melakukan banyak banyak hal yang dia kerjakan. Yang itu sebetulnya nabrak firman Tuhan. Karena apa? Takut akan Tuhan itu nggak ada. Nggak nyala. Lampu yang terakhir, roh takut akan Tuhan. Lampu yang terakhir tadi loh. Nggak nyala. Hingga dia merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ketika dia melakukan sebuah pelanggaran, baik-baik saja. Itu mati lampu yang terakhir. Nah, kalau roh takut akan Tuhan itu sudah tidak ada, dia tidak menyadari bahwa Allah itu omnipresent, dia maha hadir, dia melihat semuanya. Maka dia bisa kehilangan keselamatan. Apa pelajaran yang hari ini saya mau sampaikan kepada kalian? Pastikan 7-7-nya tetap menyala. Ini perintah Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Apa tuh ikat pinggang kebenaran? Ya kan? Kalau kita belajar di Efesus 6 itu selengkap senjata Allah itu ada yang namanya 6 senjata. Kalau di pinggang itu harus ada ikat pinggang kebenaran. Apa itu? Kau harus hati-hati dengan apa yang ada di pinggangmu. Pinggangmu itu isinya apa? User. Pinggangmu isinya apa? Alat pencernaan. Pinggangmu isinya apa? Ginjal. Pinggangmu isinya apa lagi? Empedu. Isinya apa lagi? Alat reproduksi. Kok nggak hati-hati dengan apa yang ada di pinggangmu? Engkau nggak ada kebenaran, engkau tabrak semua firman. Jangan berzina, engkau tetap berzina. Engkau tidak hati-hati dengan alat reproduksimu. Engkau melahirkan keturunan haram. Engkau tidak punya ikat pinggang kebenaran, tidak pakai ikat pinggang kebenaran. Nah, Yesus berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Apa itu pelitamu tetap menyala? 7 roh Tuhan harus ada di dalam dirimu. 7 api roh Tuhan, roh kudus, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan hati Tuhan, roh takut akan Tuhan ada padamu. Maka engkau menyala, pelitamu menyala. Nah, waktu pelitamu menyala, kamu akan jadi terang. Nah, terangmu ini akan menerangi orang-orang di sekelilingmu yang kau temui, yang mereka masih hidup di dalam kegelapan. Engkau bisa berfungsi sebagai terang. Kalau di dalam dirimu tidak ada 7 roh Allah itu tadi, engkau tidak bisa berfungsi sebagai terang. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Sebentar saya selesai. Saya mau ini pelajaran-pelajaran penting, tetapi kau bisa nangkapnya dengan baik.
dan jadikan ini modal dalam hidupmu. Ya. Yohanes 1 ayat 4, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam firman ada hidup dan hidup itu terang manusia. Terang itu percaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Ketika engkau terus mengkonsumsi firman, engkau tidak nabrak firman, engkau punya ikat pinggang, di pinggangmu itu ada kebenaran, engkau menjagai alat reproduksimu, engkau menjagai alat pencernaanmu, engkau menjagai hawa nafsumu. Caranya bagaimana? Memperkatakan firman. Misalnya begini, contoh ya, orang yang jatuh bangun terus di dalam dosa perzinahan, contoh ya, berarti kan dia tidak memakai ikat pinggang kebenaran, toh? Ya, dia tidak hati-hati dengan pinggangnya, toh? Dia berzinah terus. Bagaimana supaya dia lepas dari roh perzinahan? Omongi dirimu sendiri dilewati cermin. Waktu engkau bercermin, engkau berkata, pejinah enggak masuk surga lu. Tidak ada orang sundal yang masuk surga lu. Banyak itu ayatnya ya. 1 Korintus 6 ayat 9. Ya. Tidak ada pejinah yang masuk surga. Kemudian Galatia 6 ayat Galatia berapa ya? Galatia 5 ayat 19. Tentang perbuatan daging, orang-orang yang melakukan perbuatan daging tidak masuk dalam kerajaan surga. Omongi dirimu sendiri dengan firman itu. Firman itu tadi kan Yesus sendiri kan. Di dalam Dia ada hidup, di dalam firman ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Terang itu percaya di dalam kegelapan. Nah, kegelapan itu tidak akan menguasainya. Waktu engkau terus ucapan firman, lama-lama sisi gelapmu hilang. Kita? Terus kemudian undang 7 roh Tuhan menggantikan roh perzinahan tadi, menggantikan roh kemarahan tadi, menggantikan roh kesombongan tadi. 7 roh Tuhan itu, 7 api roh Tuhan itu harus menyala dalam hidupmu. Itulah kandilmu menyala, pelitamu tetap menyala. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bu, kok sebentar? Ya, saya mau yang sedikit ini kau masukkan, kau renungkan, kau hafal ya. Kau hafal. Lama-lama, eh, walaupun cuma 1 tahun, 2 tahun di lapas ya, engkau memahami itu, keluar dari lapas, engkau bersinar. Amin. Jadi terang, jadi garam, menerangi sekeliling. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham apa yang saya sampaikan tadi? Bu, ayat-ayatnya diulangi, Bu. Tentang roh takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13. Amsal 14, 26, 27. Amsal 16 ayat 16. Bu, nggak ngerti, Bu. Bagaimana saya bisa menyala? Undang 7 roh Tuhan itu ada padamu. Bu, gimana sih, Bu, supaya saya bisa bersinar, bisa menjadi terang dan garam? You selesaikan dulu roh-roh kegelapan yang masih menguasai hidupmu. Roh kemarahan, roh najis, roh apa lagi? Yang masih sering kau alami itu apa? Coba engkau sampaikan. Roh sakit penyakit, Bu, aku nih sakit terus. Hanya itu usir di roh sakit penyakit. Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Dosaku diampuni, aku sembuh. Kan gitu toh. Apa yang masih menguasai di dalam dirimu? Malas, Bu. Malas bangun pagi, malas ngerjakan tugas-tugas, malas mikir, malas mandi, malas ngerjakan apa perintah pemimpin.
Ya, roh kemalasan itu kamu buang. Amsal 31 berkata, makanan kemalasan tidak dimakannya. Ya, kemalasan itu merusak ya. Kemalasan itu membuat miskin. Kemalasan itu membuat bodoh. Jadi jangan dipelihara. Itu juga roh. Oke? Cukup jelas ya? Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang sakit yang mau didoain? Kalian kemarin yang didoakan yang sebulan yang lalu sudah mengalami kesembuhankah? Ada kesaksian? Ada yang mau kesaksian? Coba angkat tangan yang mau kesaksian. Nggak ada. Ada yang mau didoakan? Ini kok loyo semua kenapa ya? Bu Ana ini di waktu Indonesia bagian barat di kota Semarang itu masih jam berapa ini? Jam 8 kurang pagi. Ini tadi mulai kita itu jam 7 pagi loh. Setengah 8 Bu sekarang. Mau setengah 8 pagi. Masih semangat tuh pagi-pagi sudah semangat ya. Bangun pagi, siapin sarapan, bersih-bersih rumah, siapin firman buat kalian. Semangat. Yuk kalau nggak punya semangat, loyo deh. Ayo, ada yang mau kesaksian atau mau didoakan? Nggak ada? Oke, apapun yang saya dengar. Yuk kita berdoa. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, angkat tanganmu. Ya, walaupun kau duduk, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Semuanya angkat tanganmu. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ini, Tuhan. Engkau mendengar setiap doa mereka. Engkau mendengar setiap seruan mereka. Tuhan, hatimu ada di dalam mereka ya Tuhan. Dan Engkau menginginkan bahwa anak-anakmu di Manokwari ini Tuhan, di lapas perempuan Manokwari ini Tuhan, Engkau menginginkan mereka menjadi putri Sion, di mana Engkau ingin diam dan bersemayam. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ampuni kami karena kami sering memberontak kepada firman. Ampuni Tuhan, ternyata lampu atau kandil di dalam tubuh kami ini mati Tuhan, tidak ada nyalanya. Hari ini Tuhan, nyalakan kembali di dalam nama Yesus. Nyalakan kembali Tuhan. Roh Tuhan dinyalakan kembali. Roh Kudus, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan hati Tuhan, roh takut akan Tuhan, dinyalakan kembali di dalam nama Yesus. Dan aku menghardik roh-roh dunia yang lemah dan miskin, roh-roh jahat yang masih menguasai anak-anak Tuhan hari ini, aku hardik keluar dalam nama Yesus. Digantikan dengan roh Tuhan saja. Dan biarlah engkau mengerjakan perintah Tuhan Yesus. Pinggangmu berikat dan pelitamu menyala. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus, kami serahkan mereka di dalam tanganmu. Berikan ketaatan, berikan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Berikan roh pertobatan atas mereka. Dan Tuhan, jadikan mereka putri Sionmu, wanita-wanita bijaksana, yang membawa persediaan minyak yang pelitanya tetap menyala di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Taruh tanganmu di tempat sakit. Engkau merasa ada benjolan-benjolan di dalam payudaramu. Engkau merasa ada benjolan-benjolan di dalam tubuhmu. Engkau merasa ada sesuatu di rahim saya, aku pendarahan gak berhenti-berhenti. Taruh tanganmu di tempat yang sakit. Di dalam nama Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran mereka Tuhan. Engkau berfirman, dosamu sudah diampuni, jadilah sembuh. Hari ini, engkau sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan dan minta kesembuhan, Tuhan akan menyembuhkan. Di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi benjolan-benjolan.
Tidak ada kanker. Roh maut aku hardik di dalam nama Yesus. Kesembuhan mengalir. Tubuhmu tempat roh Allah bertahta, bukan tempat sakit penyakit, di dalam nama Yesus. Berikan kecerdasan ilahi Tuhan, berikan hikmat-Mu atas anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kembali angkat tangan, terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oke, Tuhan Yesus memberkati ya.